Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang apa yang terjadi setelah 13.000 km di motor ini. Ini motor sebenarnya bersejarah juga buat gue. Jadi gue lagi pakai motor bini gue, which is ini lungsuran dari gue sebenarnya. Xeon GT125 tahun 2015 ini. Jadi sejarahnya gue beli motor ini kenapa? Dulu gue punya motor Beat tahun 2010. Itu hilang, nggak taunya. Wah, sialan banget itu. Udah kemana-mana lah nganterin gue gitu sama istri gue. Dari mulai kita pacaran segala macam. Ya ininya banyak banget sih. Kenangannya banyak banget. Gue tadi nggak mau dijual, mau gue restorasi, dikinclongin lagi segala macam. Tapi ya memang gak jodoh, ya udahlah. Lanjut lagi, habis itu bini gue ngeliat, jadi kan kita tuh semuanya pakai Honda dulu. Gue dulu pakai Honda Scoopy, Honda Spacey. Jadi motor bokap gue dan keluarga gue semuanya Honda. Jadi gue terbiasa pakai motor Honda, bini gue juga. Terus habis itu ngelihat Yamaha. Jadi ceritanya lucu sih pas gue ngambil motor ini. Jadi kita nggak ada anak gue masih kecil, umurnya masih sekitar 2 tahun setengah. Jadi itu hujan gede dan kita neduh di depan bengkel Yamaha. Lagi pakai lagi pakai motor bokap gue yang Spacey itu. Terus kita ngobrol-ngobrol sama mbak SPG, nggak taunya jual juga gitu loh, jual motor juga di daerah Bekasi. Ya udah, habis itu kita ngobrol-ngobrol. Tadinya nggak mau beli motor, jadinya tapi emang SPG dealer itu, kalau gue sih emang nggak kemakan. Karena gue nggak demen banget Yamaha gitu ya. Kalau urusan irit dan segala macam sih ya Honda lah gitu kan. Terus habis itu jadilah diambil nih motor. Waktu itu gue kerja di hotel, itu gue masih pakai sepeda PP selama sekitar 3 bulanan sih. Jadi itu sehat banget sebelum ada nih motor. Terus habis itu banyak lah yang udah kejadian. Ini motor juga udah jauh sih ininya. Cuma bagusnya motor ini tuh, yang pertama catnya bagus. Finishingnya tuh lebih tebal daripada Honda. Nggak setebal Suzuki dan Kawasaki, cuma di atasnya Honda lah. Kalau gue bilang Honda tuh paling jelek ininya, catnya. Terus bagusnya motor ini dia ininya banyak lah, aksesorisnya emang udah banyak, cuma gue nggak pakai aja. Emang gue lebih seneng motor tuh standar aja lah, nggak usah dimodif. Karena waktu dulu gue beranggapan bahwa kalau motor masih dicicil, ngapain juga lu modif gitu. Kalau udah ini terserah deh, karena banyak sih variabelnya. Jadi itu kan yang ngurangin, yang kadang-kadang kita modif nggak kita sadarin, itu pas kita bawa ke bengkel lagi rusak, nggak taunya nggak bisa. Karena kenapa? Udah dimodif, garansinya hangus, gitu deh. Terus sih ini untuk mesin sih, ini konsumsi bensinnya sih ya so far so good, dengan kapasitas tangki sekitar 3 liter, ya 4 literan lah. Waktu dulu gue ngisi selalu Pertamax Plus. Jadi kalau dibilang sih cukup irit ya dengan Pertamax Plus. Ini kompresinya sih nggak tinggi-tinggi banget, 9 kalau nggak salah deh. Tapi ya oke lah. Terus yang kedua, yang selanjutnya tuh ini tuh desainnya bagus, stylish lah kalau gue bilang. Dan juga ini kan kasta tertinggi Matic itu di GT125 ya, yang sama Yamaha. Nah lanjut itu kan plusnya ya,
Sekarang gue bakal ngomongin minusnya dari Yamaha Xeon ini, Xeon GT. Jadi ini untuk mesin sih memang garansi 5 tahun, cuma nggak sebandel Honda. Really nggak sebandel Honda. Karena kenapa gue pakai Honda Beat tahun 2010 itu, di tahun keempat gue baru ganti CVT belt. Dan kalau gue bilang CVT belt itu kata mekaniknya ini mah nggak usah diganti, emang masih bagus banget katanya. Nggak usah ganti dulu katanya, nanti aja katanya. Oh ya udah, gue bilang ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Rollernya juga ada beberapa yang udah peang, tapi peangnya nggak parah banget. Ya udah, itu habis itu dari segi mesin sih Yamaha nggak sekuat Honda. Karena itu baik lagi di mesin, gue ganti roller dan ganti CVT belum, cuma gue udah ganti roller karena udah peangnya udah parah banget. Dan itu gue notice itu hanya dalam jangka waktu setahun. Gila loh, gue bilang setahun. Dan juga kalau dulu gue pakai Matic itu dari Depok, Jakarta, Bekasi, Jakarta, itu kan medannya lebih berat. Kalau ini kan enggak gitu loh. Dari Jakarta Timur gue tinggal di Rawamangun, jadinya mungkin ke Kelapa Gading, apa gue kerja di mana, mantau-mantau outlet kan gitu. Kerjanya nggak berat-berat banget. Terus kampas koplingnya tuh sering bukan pernah peang ya. Jadi kampas koplingnya tuh sampai sekarang masih bagus kata mekaniknya. Cuma rumah koplingnya itu loh. Jadi kalau di teman-teman dengar ini agak bunyi cicit gitu. Terus terus motornya geter. Nah itu gue sih udah identifikasi sendiri. Waktu itu gue sempet debat sama mekaniknya, udah buka aja nggak usah diganti segala macam. Dia tetap mau ganti namanya bak kopling. Gue suruh amplas, nggak taunya hilang gejalanya. Dia malu sendiri lah. Kadang-kadang pinteran kita daripada mekanik gitu. Karena kenapa, kita kan yang setiap hari bawa nih motor, jadi kita tahu sih. Dan gue juga orangnya semuanya kalau bisa gue kerjain sendiri gitu loh. Nah itu sih dari mesin setelah 13.000 kilo. Kalau dari lampu sih ya udahlah berapa kali ganti, 3. Tapi ini lumayan sih, ini udah mau 2 tahun 2 kali ganti. Jadi setahun sekali ganti lampu depan, lampu belakang alhamdulillah sih nggak pernah. Setelah 13.000 km tadi kan minus-minusnya udah itu aja sih kalau gue bilang. Setelah 13.000 km ban belakang sih yang habisnya parah banget. Ya gue bilang ban belakangnya mungkin nggak tahu ya kalau Honda sama Yamaha tuh sama apa enggak ininya merek bannya. Cuma yang gue yang gue notice tuh cepet banget sih daripada motor Scoopy bokap gue yang notabene dari Bekasi Cibitung Cikarang setiap hari dia kerja. Ini masih bagus aja. Mungkin kualitas rubbernya nggak sebagus Honda atau yang lain gitu. Nah ya udah, waktu itu langsung gue ganti kan Michelin Pilot Street, gue naikin 1 jadi 90. Udah enakan lah sekarang. Tadinya udah glosor nggak enak banget deh. Memang sih kata orangnya, mas ini kan bannya masih bagus, kenapa diganti? Memang masih bagus, cuma gue nyetirnya nggak enak gitu. Ya udah ganti aja depan belakang sama Michelin Pilot Street, ya udahlah. Habis itu apalagi dalam 13.000 kilo yang udah terjadi, kampas rem belum pernah ganti, which is good. Filter udara belum pernah ganti juga, masih bagus. Filter oli juga masih belum diganti karena belum saatnya katanya. Terus kalau oli ya setiap ini istri gue itu emang apik orangnya, jadi dia punya semua catatan kapan harus ganti oli segala macem. Ya namanya juga cewek, mereka organize-nya bagus gitu. Jadi sih semuanya ini kalau gue bilang dia well organized lah, oli gardan kapan diganti, jadi masih enak sih. Cuma itu aja, bak koplingnya licin, jadi kampas koplingnya nggak menapak sempurna di
lock koplingnya, jadi bunyinya tit sama motor getar, ya udah gitu aja. Ya untuk konsumsi bensin sih setelah 13.000 kilo tetap stabil. Gue sih belum pernah, jujur aja belum pernah pakai yang malup yang itu tuh, yang malup carbon cleaner. Motor gue yang CB udah dipakein, dan itu emang sih nggak nambah apapun, tapi mengembalikan performa seperti baru turun dari dealer. Ini sih kalau gue bilang belum perlu ya, cuma kalau gue bilang sih ya nextnya sih butuh gitu loh. Ya kalau gue bilang sih itu aja. Parts yang diganti emang awet banget sih. Ini motor sih tergantung yang makanya juga, karena bini gue paling pakai ke pasar kalau tengah nganterin anak gue sekolah, udah itu aja. Dibandingkan dengan gue yang main RPM tinggi, kadang-kadang sekolah tangan kanan gue nggak sekolahnya keluar, geber-geber mulu, itu sih. Ya itu aja dari gue. Setelah 13.000 km motor ini masih ya seperti inilah, masih bagus. Good job Yamaha. Jadi ya sayangilah motor Anda, jangan sayangi si tetangga. Oke, itu aja dari gue. Thank you for watching. Please comment, subscribe, like, anything you want. Okay, Dim sign out. Thank you very much.